Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Yang di atas shalom. Yang di luar sana shalom. Yang ikut streaming shalom. Yang nanti tiba-tiba masuk shalom. Ya tiba-tiba masuk, barangkali kan nggak ikut hari ini, lalu nanti besok lusa ya ikut streaming, dia masuk, shalom juga dari saya. Dan hari ini adalah suatu momentum buat Anda dan saya dan seluruh orang percaya dimanapun Anda berada. Ini kasih karunia Tuhan bahwa yang saya tahu mungkin salah, yaitu dikoreksi. Yang saya tahu hanya Indonesia loh ada kalender merah loh hari ini. Jadi bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat plural dan memberi kesempatan buat kita merayakan kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Itulah sebabnya layak buat Anda dan saya yang percaya untuk memberi yang terbaik bagi Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, terlepas mau percaya atau dia percaya, sebagian kita yang hadir, kalau saya berbahasa seperti ini barangkali ada yang mengkoreksi juga. Masa sih kami hadir tidak percaya? Nggak usah kita berdebat soal kepercayaan. Tapi maksud saya terlepas apapun persepsi Anda tentang Yesus naik ke sorga, itu tidak akan mempengaruhi. Bahwa dia memang naik, dunia mengakui, dan semua orang mengakui. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mengapa dia naik ke sorga? Itu pertanyaan buat Anda dan saya, yang harus kita sikapi dengan baik. Yang ketiga, ketika kita yang percaya bahwa dia ada di sorga, lalu apa buat Anda dan saya? Keuntungan apa? Upah apa? Dan itu yang akan menentukan perjalanan hidup kita dari hari ke sehari. Saya tidak mengatakan dari hari ini. Nanti ada yang komplain, oh, kemarin gimana Pastor? Dari hari ke sehari. Yang menentukan langkah Anda adalah Anda dan saya itu sendiri. Bukankah Tuhan yang menentukan? Iya, Tuhan menentukan dari semula sampai kepada akhir. Dan semua nilainya adalah baik adanya. Ketika perjalanan kita mengalami sana di sini ada distorsi. Memang kita harus jujur mengakui sebagian dari orang Kristen, apalagi non-Kristen, cenderung mempertanyakan. Pertanyaannya begini nih, Tuhan itu ada gak sih ya? Tuhan masih sayang saya gak sih ya? Jangan-jangan Tuhan udah jauh. Kenapa? Ada dua. Yang pertama, pengetahuan kita, karena banyak yang cerita Tuhan tuh bisa pulang pergi gitu, turun naik surga, sana sini, atau barangkali ke gereja yang lebih besar, lebih ramai Tuhannya, lebih cepat hadir. Kadangkala ada yang berpendapat seperti itu. Dan aku juga gak mau singgung, hanya ngambil narasi itu aja. Tapi ada yang berpendapat, wah saya sudah berdosa,
Dosa saya sudah gak bisa diampuni lagi. Terlalu parah. Sangat amat parah. Ada yang berpendapat seperti itu. Kalau itu juga pendapatmu, saya cuma mau bertanya, ini saya yang bertanya pula. Siapa sih yang Tuhan? Anda atau Yesus? Padahal Yesus berkata, aku datang kepada orang berdosa. Enggak, dia bilang aku datang kepada orang yang benar. Dia nggak bilang aku datang kepada rasulku. Dia juga tidak berkata aku datang kepada para pendeta. Dan dia juga tidak berkata aku datang loh kepada gereja yang besar, pendeta yang rajin berdoa. Enggak tuh. Dia datang kepada orang berdosa. Kendati pun Tuhan tidak kompromi dengan dosa. Tapi dia datang kepada orang berdosa. Mengapa? Karena dia hadir, ia mengubahkan orang yang berdosa menjadi benar. Orang yang dibenarkan baru dah disucikan, serupa dengan dia. Baru bisa masuk bersama dengan dia di dalam perjamuan Bapa. Dan ini kalau saya jabarkan dalam satu sesi Pak Bu. Ada begitu banyak orang berkeinginan, aku ingin masuk hadirat-Mu Tuhan. Pak Bu, keinginanmu terlambat sebenarnya. Kendati pun itu tidak salah. Tapi Tuhan terlebih dahulu ingin kau masuk. Itulah sebabnya sejak 2000 tahun lalu, dia selalu berdiri di depan pintu hati kita. Dan dia nggak bengong Pak Bu, dia selalu ketok. Tahun 2022, konon PPKM mulai dilonggarkan. Tapi dari sejak 2020, kita dikejutkan dengan satu makhluk yang kecil itu, bernama COVID-19. Sebagian sahabat kita harus tinggalkan kehidupan di dunia ini karena dia itu. Sebagian orang kita kasihi harus nyawanya direnggut oleh makhluk yang kecil itu. Sehingga sebagian kita menyisakan kesedihan gara-gara yang satu itu Pak Bu. Tapi pernahkah kita bertanya, bukankah Tuhan ada bersama kita? Kenapa itu bisa terjadi? Jikalau kita tidak sempat bertanya, mungkin kita bertanya karena kita tidak mendapat jawaban yang benar. Sehingga kita mulai menyimpulkan bahwa itu sebuah bencana. Akibatnya kita menyisakan benih atau energi stres yang sewaktu-waktu itu akan membunuh orang lebih dari virus itu sendiri. Tapi hari ini saya membawa kabar baik. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, itu mengindikasikan God knocking door. Can you open heart? Apa itu? Habis ibadah, kita makan siang. Begitu Suprapto. Bukan, Tuhan sedang ketok pintu hatimu. Ayo, buka hatimu. Momentum kenaikan Tuhan ke sorga. Izinkan saya sebagai gembala di tempat ini
membawa kita untuk dengarkan kisah tentang Yesus. Begitu saya masuk ruang ini, saya bilang, Tuhan, ini cerita tentang-Mu. Ini acara tentang-Mu. Kalau 3 minggu yang lalu, 3 minggu ya, Prab ya, istri yang dikasihi dipanggil Tuhan. Begitu banyak orang ada di Santo Michael. Karena seorang yang kita kasihi, dia meninggalkan kita, pulang ke rumah Bapa. Dan saat itu semua hadir, itu cerita tentang seorang yang kita kasihi. Segitu rame hadir, itu cerita tentang orang yang kita kasihi. Salah nggak? Nggak salah. Kita appreciate. Orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Sebagian menyisakan kesedihan. Orang yang kita kasihi berpisah sama kita. Tapi sebagian orang mengerti bahwa hidup itu ada pagi, ada siang dan ada malam. Ada perjumpaan dan ada juga perpisahan. Pengkhotbah jelas menggambarkan. Seharusnya kita mengerti dan tidak akan menyisakan kesedihan. Manakala kita tahu akhir daripada perjalanan kehidupan ini. Hari ini Bapak Ibu hadir di sini. Ini cerita tentang Tuhan. Saya tidak mempunyai pretensi apapun. Sesungguhnya tidak punya kemampuan dan pengetahuan apapun untuk membawa Bapak Ibu ada di sini. Tapi kalau Bapak Ibu hadir di sini, ini karena cerita tentang Yesus dan momentum Isa Al-Masih ini. Konon bahasa sananya Isa Al-Masih, Indonesiakanlah, kenakan Yesus di sorga. Seberapa Bapak Ibu ingin mengalami sesuatu yang lebih dari Tuhan? Boleh lambaikan tangan? Inilah waktunya. Pemulihan Tuhan bagi Anda dan saya. Saya pendeta. Saya melayani. Belum terlalu lama. Kurang lebih 30 tahun. Saya punya waktu banyak. Karena saya nggak bekerja sekuler kan, jadi nggak tahu sibuk keluar. Bapak Ibu yang bekerja kan banyak kesibukan ya. Kalau saya kan enggak. Saya banyak baca kitab, merenung, kadang-kadang saya diskusi dan teman-teman. Tapi saya butuh pemulihan loh. Tiap pagi saya dilawat Tuhan. Bahkan kadang-kala saya kalau menyembah saya mesti cari tempat senderan yang kuat. Saya tahu sewaktu-waktu saya dilawat. Waktu-waktu saya bisa ngalami manifest. Saya butuhkan itu. Tapi terkadang ada orang merasa nggak perlulah. Saya ke gereja aja, ikut ibadah dengan khotbah yang enak-enak. Nggak salah. Tapi pandangan saya dari Tuhan tidak seperti itu Pak Bu. Hidup harus bermakna. Bilang, hidup harus bermakna. Sekali lagi, hidup harus bermakna. Sehingga olehmu orang bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Mari kita baca Alkitab. Kisah Para Rasul. Setelah saya membacakan beberapa ayat, saya berdoa buat Bapak Ibu hari ini. Karena janji saya kepada anak-anak, janji kepada jemaat kemarin minggu, saya batasi mereka untuk praise and worship di sini. Saya bilang udah terlalu malam, biasanya kalau udah ibadah di heavenly worship itu kayaknya nggak pengen pulang rumah gitu loh, ya. Terus saja
one more lagi, ya. Kasih one more malah bukan one more, 3 more, 4 more, 5 more. Jadi long time jadinya. Memang sih sekali waktu saya perlu lepaskan juga biar Anda 24 hour praise and worship. Tapi kalau Tuhan suruh. Ya Asbury tahun lalu, awal tahun terjadi seperti itu. Dimulai dari 30 anak-anak muda yang nggak mau pulang. Pendetanya suruh pulang, dia nggak mau pulang. Ya udah dilepasin sama gembalanya. Mereka menyembah Tuhan 24 jam kali 13 hari atau 14 hari itu. Non-stop. Dari situ mempengaruhi dunia. Bahkan terakhir saya dengar bukannya 1.000, 2.000, ratusan ribu dari mancanegara ke sana. Bahkan dari Indonesia banyak yang ke sana. Sahabat-sahabat saya juga ke sana. Ada yang bilang kita ke sana cari api. Saya tidak bantah, saya tidak katakan itu salah, enggak. Cuma kasihan kalau orang yang nggak punya duit dia bisa ke sana kan. Itu awal tahun. Waktu saya ada di Jawa Barat, saya ketemu senior saya, dia bilang, Ton, itu zaman dulu kita suka seperti itu. Tapi kamu tahu nggak, Tuhan ada di mana? Dia tunjuk saya, kobarkan api itu. Saya loh. Iya ya. Jadi awal 2023, saya beri kesempatan buat Bapak Ibu untuk mengalami Tuhan. Begitu banyak orang yang mengalami pemulihan, yang bersaksi, anak-anak muda, anak remaja, nggak yang tua, sampai kemarin masih yang datang ke kantor untuk cerita tentang pengalaman dia. Kadang-kadang ada yang bertanya, wah sekarang Tuhan lagi lawat. Salah Pak Bu. Sejak Anda bertobat, Tuhan sudah bersama dengan engkau. Cuma kadang-kadang engkau lupakan dia aja. Tidak ada yang lebih. Psalm 21 Church tidak lebih dari yang lain. Jangan ada yang ngambil keuntungan itu. Jangan sekali-kali ada di antara kalian para pelayan itu mengambil keuntungan karena kami berdoa, kami puasa. No. Dia Tuhan sudah hadir. Anda yang membutuhkan dia. Mungkin buat Anda mungkin berasa aku nggak butuh kok. Aku cuma ibadah. Dengar baik-baik. Orang tuamu butuh. Keluarga kamu butuh. Mungkin Anda pengusaha, Anda nggak butuh, tapi sopirmu butuh. Mertuamu butuh. Kalau engkau tidak bawa itu kembali, kebinasaan mereka adalah tanggung jawabmu nanti. Ke sorga itu jaminan kekekalan. Tetapi bukan sekedar ke sorga Bapak Ibu. Tanggung jawab tiap kita di hadapan Bapa di sorga. Saya mau katakan satu kali lagi. Ke sorga itu sudah menjadi jaminan karena dia mati untuk Anda dan saya. Tapi bukan semata-mata kita langsung ke sorga. Lupa akan tugas dan tanggung jawab. Dan itu yang ditanyakan hari ini. Saya tidak punya rencana untuk bicara ini. Tapi karena Anda begitu cinta Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, hatimu yang bercerita kepada Tuhan, sehingga Tuhan perlu berbicara ini kepada kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, Bapak Ibu. Ayat ke-6, satu kebiasaan, sifat manusia memang suka bertanya, dan ini diperlihatkan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Israel lagi butuh kerajaan. Kan sudah lama
Sejak runtuhnya kerajaan terakhir yang dipimpin oleh keturunan Daud generasi yang ketiga, sejak saat itu tidak pernah ada lagi namanya kerajaan. Karena mereka tahu bahwa ada satu manusia muncul di tengah kehidupan mereka. Berbagai hal yang terjadi di luar pemahaman secara manusia biasanya. Satu manusia di atas rata-rata yang bernama Yesus Kristus itu. Dan langsung mengingatkan mereka. Dan inilah Mesias, inilah Raja. Memang betul. Karena kita katakan untuk itulah aku lahir. Untuk itulah aku ada. Tetapi Yesus mati. Dialog ini sebenarnya memperlihatkan bahwa pada masa mereka bertanya pada Tuhan Yesus, saat itu Tuhan Yesus sudah mati dan dia sudah bangkit. Dia berkomunikasi sama murid-muridnya oleh Roh Kudus. Sekali lagi, Yesus sudah mati dan bangkit, hidup di dalam tubuh kemuliaan. 40 hari Bapak Ibu kita merayakan Paskah. 40 hari yang lalu. Selama 40 hari Tuhan Yesus terus datang kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya, dan dia berkomunikasi kepada mereka. Narasi yang dia sampaikan isinya adalah satu. Tuhan Yesus tidak main konsep-konsepan. Tuhan Yesus tidak main gagasan-gagasan. Ada orang terlalu banyak konsep dan gagasan, tetapi narasinya ngambang ke atas. Kita jadi bingung nanti. Pendeta kan begitu. Mungkin Anda berpikir, ini Pak Pendeta lagi ngomong apa? Ya karena Anda suka nonton TV kan begitu. Terlalu banyak gagasan, terlalu banyak konsep, tapi nggak nyampe. Yesus tidak seperti itu. Yesus cuma satu, narasinya ngalir. Kenapa? Karena Roh Kudus. Anda punya Roh Kudus, aku punya Roh Kudus. Frekuensi kita sama. Anda main frekuensi berapa? 80 meter, 2 meter, 70 meter. Nah, kalau saya ngomong gitu buat Anda orang anggota amatir pasti tahu tuh. Frekuensi 80 meter frekuensi apa? Frekuensi 2 meter frekuensi apa? Ya, nggak mungkin orang frekuensi 2 meter bisa menjangkau 80 meter. Nah, kira-kira gitu. Tuhan Yesus datang kepada manusia. Tuhan itu hidup dalam roh. Setelah dia bangkit, alam ilahiyah, manusia alam lahir kan ketemu, Pak Bu. Dan inilah memberikan suatu gambaran, suatu kehidupan yang luar alam, yang tidak nyatu, tetapi sebenarnya dalam banyak bahasa teologianya dikatakan tumpang tindih. Dan ini digambarkan secara ilmiah. Seorang fisikawan menggambarkan dari film Interstellar. Kalau Anda pernah nonton, hubungan antara Cooper dan Moore, dua alam yang berbeda tetapi dalam sebuah ruang. Dan itu bisa berkomunikasi dengan bahasa Morse. Kalau Anda pernah nonton film itu. Dan saya pikir itu film ilmiah, tapi itu bisa menggambarkan bahwa sesungguhnya Yesus seperti itu ketika dia bangkit, itu alamnya berbeda. Tapi dia masih bisa datang kepada murid-muridnya selama 40 hari saat itu untuk berkomunikasi kepada murid-muridnya. Tapi kalau Anda baca dari ayat pertama, ayat 2, 3, 4, sebelum 6, itu katakan oleh Roh Kudus, ia berbicara kepada murid-muridnya tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Yang dibicarakan tentang kerajaan Allah, bukan kerajaan Israel. Kerajaan Allah itu berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Sorga di bumi, Pak Bu. Waduh, kalau ini Anda suruh saya cerita akhir zaman tentang satu ini, itu memang gairah saya. Seperti saya lagi makan pisang sama ubi, sedapnya itu. Ya karena memang kedoyan saya itu pisang dan ubi. Dan saya tahu tuh kalau saya ke sana pasti dia goreng pisang. Ya, semua orang tahu.
Kata Pak Noida, haram kalau nggak ada pisang sama ubi buat babe. Maka tiap pagi di sini kalau minggu tuh ada barang gitu. Ya bukan hobi saya, satu kedoyan saya, kedua itu barang memang nikmat. Kalau Anda suruh saya cerita tentang akhir zaman seperti itu nikmatnya. Cuma karena ini ibadah kenaikan Tuhan, ya saya nggak mau cerita terlalu panjang. Bagaimana jaminan buat kita semua orang percaya. Dan itu yang memberikan Anda mempunyai nilai hidup di bumi ini. Kita memang manusia sama seperti pada umumnya Pak Bu. Tetapi kita manusia, bedanya standar kita di atas rata-rata. Karena kita manusia yang punya pengharapan tinggal di sebuah kondisi yang disebut kerajaan Allah. Yaitu dunia 1000 tahun akan datang. Kapan waktunya? Kita memang tidak tahu kapan, tetapi sewaktu-waktu itu akan datang kepada Anda dan saya. Itu jaminannya dulu Pak Bu. Setelah itu baru kita bicara dunia yang baru. Tahu? Nah, tetapi ini mengganggu pikiran para rasul muridnya. Mereka berpikir tentang pemulihan kerajaan bagi Israel. Tapi tidak apa-apa. Cerita ini nggak apa-apa. Narasi ini bagus, tapi saya jadikan narasi ini juga untuk berbicara tentang pemulihan. Mereka katakan bila pemulihan bagi kerajaan Israel. Kalau boleh saya pinjam narasi ini. Mungkin Anda datang ke tempat ini masalah ekonomi. Mungkin Anda datang ke tempat ini masalah keluarga. Mungkin Anda yang mengikuti online ini masalah-masalah lain yang saya tidak tahu, tapi Anda yang tahu. Tetapi Anda dengar bahwa inilah waktu pemulihan Allah. Anda bertanya, bila pemulihan itu terjadi? Kan begitu. Nah, kalau itu menjadi pertanyaan Anda, jawabannya kembali kepada Alkitab. Kembali kepada firman Tuhan. Saya bukan bawa Alkitab nih. Laptop, iPad. Tapi kembali pada firman Tuhan di ayat yang ke-7. Jawab Yesus, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Pak Bu, datang kepada Tuhan bawa masalah oke. Itu memang sudah menjadi pesan ilahi. Sekali lagi, datang ke Tuhan punya masalah, is oke nggak masalah, boleh. Tapi datang ke Tuhan jangan ngatur Tuhan. Tuhan pulihkan saya punya masalah. Tuhan caranya saya begini. Kalau bukan cara ini saya nggak bisa terima. Jangan. Atau yang tidak perlu tahulah caraku. Bisa mengerti nggak sih maksud saya? Kalau ada punya masalah jangan nanya. Jangan minta pada Tuhan cara dan jangan tanya caranya juga. Kan sekali waktu Musa pernah bilang, pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan tolong dong. Saya tahu saya ini bukanlah orang super, tapi bisa memimpin sebuah kelompok manusia 2,7 juta. Belum pernah ada seorang pendeta begitu khotbah 10 sesi, lalu 2,7 juta bertobat, dibaptis penuh Roh Kudus. Yaitu hanya Musa. 10 sesi hukum Allah disampaikan. Langsung berhadapan dengan kuasa dunia. Keluar dari Mesir, dibaptis di Laut Teberau. Lalu dipenuhi Roh Kudus di Gunung Sinai. Hidup dipimpin oleh Roh, tiang api dan tiang awan. Mana lagi ada gereja seperti itu Pak Bu? Namun sejarah mencatat sebagian besar mati konyol di padang gurun. Kenapa? Nggak yakin-yakin banget. Disitulah membuat Musa berkata, Tuhan beritahukan jalanmu supaya aku mengenal Engkau oleh kasih karunia-Mu. Ini umatmu bisa masuk tanah perjanjian. Tuhan bilang apa? No. Tidak ada metode. Kalau Bapak Ibu pengen seminar sana, seminar sini, saya tidak melarang. Kalau Bapak Ibu pengen belajar sana, belajar sini, saya juga tidak larang, bagus. Tapi Alkitab saya katakan, no, tidak ada. Yang ada apa?
Aku yang membimbing engkau. Bilang ya sama samping kiri kan, Tuhan lo yang bimbing kamu. Maka kalau hari ini Anda masih butuhkan Tuhan, Anda berdoa seperti Tuhan makin jauh, makin teriak, makin jauh, makin teriak, makin jauh. Masalah makin banyak, makin datang, makin bertambah. Dengar baik-baik. Tuhan bilang, aku yang membimbing engkau. Itulah membuat saya di saat-saat lemah, tak berdaya. Pendeta juga bisa kan hadapi kondisi dunia. Sama lah kan, kita juga masih hidup di dunia. Tanya nih, buat apa Tuhan? Roh Kudus bilang sama saya, bilang sama Bapak, aku gak punya kekuatan dan gak punya pengetahuan. Walaupun saya terus belajar, tapi bukan. Kadang-kadang kita belajar, kita jadi sok tahu. Semakin kita tahu jadi sok tahu. Belum tentu kita berohani, lama-lama jadi sok rohani kita jadinya. Ceritanya aneh-aneh buat orang tertarik. Tuhan bilang, kamu tuh tidak tahu loh Ton. Kamu tidak mampu apa-apa. Ngurus diri kamu aja kamu gak bisa. Terus gimana? Mataku tertuju padamu Tuhan. Jikalau mataku tertuju kepada Tuhan, maka setiap gerakan dia, saya ikutin aja. Itulah saya dibimbing oleh dia. Nah, untuk sesi ini saya tidak khotbah hari ini, lain kali. Tentang bagaimana mata tertuju pada Tuhan, setiap gerakan kita ikut. Nah, kalau saya cerita begini, kadang-kadang Anda akan berpendapat begini, berpersepsi, oh kalau begitu seperti orang main bola, kalau bola lari ke kiri, saya ikutin bola. Enggak seperti itu Pak, Bu. Kalau itu terlalu gampang banget. Banyak orang sukses itu. Ya kalau Anda mau tanya sukses, tanya Bro Agus gimana caranya dibimbing sama Tuhan. Istilah saya jatuh dan bangun itu. Ya, betul nggak Bro? Jatuh dan bangun. Lalu ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ini dia klimaks. Maksudnya begini Bang, kamu nggak usah terlalu banyak lah bercerita. Diam aja sampai kamu penuh dengan apa? Kuasa. Kuasa apa? The power of God. Kalau Yesus memenuhi kamu, saya tidak ngulangi bagaimana cerita minggu lalu saya khotbah di hari sore itu. Bagaimana kita dipenuhi Roh Kudus, lalu diubahkan menjadi serupa dengan Yesus. Tetapi yang saya mau sampaikan di sini adalah ayat yang ke-9 karena sesuai dengan tema kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Itu bukan rapture, tapi itu namanya apa? Isa Al-Masih. Dia naik ke surga. Bukan pengangkatan, tapi itu membuktikan bahwa dia memang dari surga turun ke bumi dan dia kembali ke surga. Dan Alkitab saya mencatat, belum pernah ada satu manusia pun yang naik ke surga. Catat baik-baik. Kalau ada manusia mengaku dia turun naik surga, itu persepsi dia, silakan, kita tidak boleh berdebat. Kalau Anda baca Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-13, tidak 13-18, tidak satu pun manusia yang naik ke surga kecuali yang datang dari surga, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ya naik lagi tuh barang. Terus ngapain ke sana? Nah, disitulah dikatakan di Kisah Para Rasul, disingkapkanlah, ya. Ini naik ke surga loh ya. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21, disingkapkanlah melalui penulis Kisah Para Rasul, yaitu tabib Lukas. Ya, tulis di Kisah Para Rasul pasal yang ketiga 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai
Waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaran nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Jadi ke surga tuh, ngapain? Ya memang tempatnya di surga. Terus ngapain? Dialah menjadi pendoa syafaat Anda dan saya. Dialah dia katakan di samping Bapa, bersyafaat kepada Bapa. Untuk apa? Doa dia pernah di bumi. Waktu di bumi dia pernah doa begini, Bapa, biarlah apa yang engkau dan aku satu, jadikanlah mereka satu. Kayaknya ada lagunya ya, benar ya? Jadikanlah aku satu, salah itu lagunya itu. Itu doa Bapa yang tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ya. Itu doa dia. Itu dia surga itu. Ngapain? Itu kerinduan Bapa melihat wajahnya ada di kesatuan. Ini kalau dikupas lagi panjang. Gak usah saya simpan lain kali. Saya simpan lain kali. Saya akan sharekan tentang satu ini. Bagus sekali. Saya dapat pencerahan dari Tuhan. Tetapi satu pesan yang saya sampaikan sini apa? Dia di surga menunggu pemulihan segala sesuatu. Wow, bilang gini, wow, berarti termasuk pendarahan saya dong, termasuk kantong saya juga dong, termasuk kerjaan saya juga dong, segala sesuatu kan, termasuk apa? Termasuk hubungan juga dong, termasuk semua Pak Bu, Tuhan memulihkan, menunggu pemulihan, lalu pertanyaannya siapa yang memulihkannya? Yaitu kuasa, yang dikatakan tadi itu. Kau akan menerima kuasa pemulihan jikalau Roh Kudus turun atas kamu. Indah sekali ini. Luar biasa. Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Ini sebagian kita sudah dipenuhi Roh Kudus kok, sudah dibaptis Roh Kudus kok. Saya tidak bahas lagi, dengar khotbah saya minggu lalu. Kata Alkitab, hendalah engkau penuh dengan roh. Artinya memang perlu selalu penuh roh. Membuktikan orang penuh roh, dia berubah seperti Allah, seperti Yesus. Kecintaannya semakin tinggi. Kalau orang yang penuh roh, perhatikan ini kalimat yang Anda mesti dapat. Orang yang penuh roh, siap kehilangan hak. Siap kehilangan apa saja. Tetapi ia mementingkan kesatuan. Paham? Orang yang penuh roh siap kehilangan hak. Dia bisa balas dendam. Dia bisa caci maki. Dia bisa pakai media sosial untuk balas. Tetapi orang penuh roh, dia buang semua itu. Dia jaga persahabatan. Apalah artinya hari ini saya mengambil hak saya, tapi saya kehilangan satu sahabat. Punya 10.000 sahabat terlalu kurang. Kalau kehilangan satu sahabat, Anda kehilangan kerajaan Allah. Mungkin perasaan sedikit sekali. Cuma satu aja kok, saya cuekin. Salah Pak Bu. 99 Tuhan abaikan, satu dicari. Kadang-kadang kita cuma hanya disakiti aja. Persahabatan kita sudah hilang. Tapi kita ngaku orang Kristen, itu yang kita, aduh amsyong dah. Ya, saya mau landing. Pemusik pemuji boleh ke atas. Kapan itu tiba?
sebagian gereja berkata mulai hari ini hitung maju ke depan 10 hari. Boleh nggak? Boleh aja sih. Kenapa pastor tidak bikin doa 10 malam? Dulu saya bikin tapi sebelum tanggal hari ini. Sebenarnya waktu dan tempat bukan lagi menjadi faktor untuk orang mengalami Tuhan. Yang mengalami Tuhan itu adalah faktor hati. Kisah Para Rasul pasal kedua berkata begini Pak Bu. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tambahlah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam berbahasa-bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu, yang diberikan pada Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini yang penting. Kapan itu? Kapan terjadi Pak Bu? Kapan terjadi? Kapan terjadi? Mungkin Anda berkata saat ini. Iya. Saya bilang iya, tapi belum tentu. Ya, saat ini betul, tapi belum tentu. Saat waktu kamu menyadari bahwa kamu butuh Tuhan itu. Lalu kamu menyerahkan hidupmu. Senior saya berkata begini. Saya waktu dia lagi bilang, saya bertanya-tanya, pantas setiap kali kami, bayangin loh, saya berkhotbah, jaraknya jauh banget dia, usianya jauh banget, jabatannya jauh banget, pendidikannya jauh banget, dia seorang dokter bahkan sudah bisa jadi profesor. Tapi waktu saya kalau berdoa, dia sujud dan dia sangat rendah hati. Dia sangat rendah hati. Dia cool. Dia lepas. Bahkan dia bisa rebah. Di situ membuat saya berpikir kenapa. Dia nggak pernah bersikap tahan gengsi tapi mau didoakan, enggak. Rupanya Alkitab memberikan kepada kita. Ketika Roh Kudus turun, ketika engkau percaya, engkau menyerahkan hidup kamu, tidak lagi ada yang dipertahankan. Maka itu saya coba menyelidiki terus cara Tuhan bekerja. Ada yang dilawat, ada yang diliwat. Yang diliwat itu orang yang masih, kalau di lingkungan sendiri biasa diliwat. Tapi kalau pergi luar kota biasa dilawat. Karena gak ada yang tahu. Ya kan? Nah, kalau Bapak satu ini enggak. Siapa saja yang ada dalam hati, pikiran dan hatinya adalah Tuhan. Karena kita berkata, ketika Roh Tuhan turun atas kamu, kamu tak berdaya. Saat waktu kamu rebah, maka saya bilang sama para asyir, jangan ditahan mereka, jangan diganggu mereka. Saat waktu mereka, biarkan mereka mengalami healing. Doakan terus sampai mereka terjadi healing. Paulus seorang pembunuh dengan kedok agama. Allah hadir, dia rebah. Kemudian dia melihat, dia dengar suara Tuhan berbicara. Disitulah terjadi sebuah pertukaran nilai hidup. Membalikkan keadaan. Seorang pembunuh membela agama, sekarang dia berubah menjadi seorang pemberita Kristus Tuhan. Sekali waktu juga dialami oleh namanya Biliam. Seorang nabi yang sempat digoda. Tetapi pada saat ketika itu Tuhan berbicara sama dia. Terus dia berkata, ketika waktu dia rebah, mata terbuka, dia melihat Tuhan, dia tak berdaya. Membuat Biliam berubah. Perubahan terjadi karena apa? Perubahan terjadi karena apa? Rendah hati. Satu hari anak-anak remaja di sini, ini semua cerita. Mereka rendah hati, mereka dipulihkan Tuhan. Inilah waktunya pemulihan. Akan membakar begitu banyak orang. Menjadi katalisator.
keselamatan bagi orang lain. Saya ngerti nggak tadi saya bilang katalisator? Maksudnya perantara, katalisator, alat untuk orang lain. Mungkin Anda kesini semua tidak ada masalah. Anda tidak punya problem, Anda diberkati kok. Tapi ingat, gak usah jauh-jauh. Samping yang Anda duduk bersama saja mungkin dia ada masalah. Kan tidak salahnya Anda selalu penuh api transfer ke dia kan. Kita masing-masing tidak bisa nebeng. Pak Bu ya. Tuhan kasih saya kunci kerajaan, membuka hadirat Allah. Saya dulu berpikir saya mau keliling kemana-mana supaya banyak orang diberkati. Tuhan bilang itu nggak salah, tapi jauh lebih baik dorong jemaat untuk keluar. Bukakan terus hadirat Allah supaya banyak orang ngalami. Saya dapat peneguhan di tahun 2023 oleh senior saya, Ton. Jangan lupa. Dan inilah waktunya kita semua. Bilang sama samping kiri kanan, Tuhan setia menunggu kamu. Sebab masih banyak orang di samping kamu butuhkan Tuhan. Menunggu kerelaan hati kita jadi alatnya. Mari bangkit berdiri.